Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Syaputra, NIM 2418880. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan materi reproduksi dari biologi perikanan, MSP, PKIPB, tentang reproduksi di aplikasi Microsoft Word. Nah, pertama kita cari dulu total N-nya, di mana total N kita cari dengan rumus sama dengan count semua data. Enter. Lalu yang jantan, count kita cuma tambahkan yang data jantan saja. Oke. Baru enter. Terus yang betina, count yang betina di sini. Terus kita cari yang P. P ini kita cari dengan rumus sama dengan N jantan kita bagi dengan N baru kali 100. Sama seperti yang betina, sama dengan N betina kita bagi dengan N total, baru kita kalikan dengan 100. Nah, karena ini perbandingan kita gunakan persentase ya. Jadi terus lanjut ke P jantan. P jantan ini kita gunakan dengan perhitungan sama dengan N jantan kita bagi dengan N total. Terus sama seperti yang betina, N betina kita bagikan dengan N total. Untuk standar deviasi kita gunakan rumus sama dengan SQRT. Lalu P jantan ini kita kalikan dengan P betina tutup kurung baru dibagi N total. Di sini tutup kurung baru udah langsung cari proporsi kelamin jantan. Proporsi dengan cara sama dengan P jantan kita kurangkan 1,96 di 1,96 lalu kita kali dengan standar deviasi tutup kurung. Nah, sama seperti ini, cuma bedanya kita tambahkan sama dengan P jantan baru di sini tambahkan lalu 1,96 terus dikalikan standar deviasi. Sama seperti yang ini. Untuk yang betina sama dengan P betina dikurang 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Terus sama dengan ini, sama dengan Q betina ditambahkan 1,96 dikali standar deviasi. Nah, dari hasil ini kita dapat interpretasikan bahwasannya berdasarkan selang 95% proporsi kelamin jantan berkisar antara 0,138 sampai 0,3193. Kalau untuk yang proporsi betina 0,6807 sampai 0,8165. Sekarang kita ke uji chi-square. Nah, uji chi-square ini dengan menggunakan frekuensi OIJ. Frekuensi sama dengan frekuensi yang jantan ya. Nih yang TKG jantan kita tarik sampai sini, baru titik koma kita tandakan TKG 1 sampai 4. Baru tutup kurung. Terus kita drag aja. Oke, seperti OIB juga frekuensi. Terus TKG yang betina di sini Ctrl Shift bawah, baru titik koma 1 sampai 4. Enter. Terus kita tinggal ke bawahin. Nah, untuk EI kita gunakan rumus sama dengan OIJ buka kurung OIJ dikali OIB baru kita bagi 2. Enter. Dapat 54 terus kita ke bawahkan. Terus untuk XIJ sama dengan buka kurung ini kan yang jantan ya. OIJ ini kita kurangkan dengan EI
baru tutup kurung, kita pangkatkan 2, baru kita bagi lagi EI-nya. Udah. Terus kita turunkan sampai bawah. Sama seperti yang betina juga ya. Sama dengan buka kurung OIB, kita kurangkan EI, kita tutup kurung, kita bagi pangkat 2, baru dibagi EI. Di sini kita hapus dulu, di sini nggak ada bagi ya, tapi langsung pangkat. Enter. Oke. Terus kita cari jumlah nih setelah ini. Sum data ini. Oke. No, bukan subtotal. Hapus ya. Salah. Sama dengan sum. Udah, ini juga sama dengan sum age. Salah. Sum. Nah, masih ada waktu. Terus kita cari exit. Exit ini dengan cara sama dengan sum. Kita blok semua ini, XJ sama XB nya. Tutup kurung. Nah, terus ini sinif ini baru kita tambahkan 0,05, baru 3 dikali 3. Oh, bukan kali 3, ada kesalahan. Lanjut, untuk cari X stepnya sama dengan sinif ini, terus ditambahkan 0,05 titik koma 3. Kenapa 3? Karena kan rumusnya N sama N dikurang 3G, 1 kurang 4 kan 3 ya. Jadi tutup kurung, enter. Udah. Nah, dari hal ini kita mendapatkan bahwasannya hipotesanya itu X hit X step. Jadi dia tolak H0. Tolak H0. Udah, interpretasi. Interpretasinya bahwasanya berdasarkan selang kelas 95, selang kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1 karena tolak H0. Terus kita lanjut ke yang bagian TKG atau tingkat kematangan gonad. Pertama, kita cari M totalnya nih. Rumusnya itu sama dengan count. Setelah itu kita masukin data dari panjang total. Ctrl Shift bawah, enter. Terus kita cari nilai maksimal sama dengan max. Max ini sama kayak tadi, kita masukin nilai dari panjang total keseluruhan, enter. Baru nilai minimalnya sama kayak yang awal. Untuk cari maksimum kita tinggal Ctrl Shift. Oke. Nah, enter. Terus untuk yang W nya ini maksimum dikurang minimum. Terus untuk jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log, baru dikali N total, tutup kurung, enter. Salah kan? Nah, udah benar. Terus ini tinggal dibulatin jadi 8. Untuk cari lebar kelasnya kita sama dengan, terus kita W dibagi jumlah kelas tadi yang 8. Hasilnya 11,375, kita bulatkan jadi 11. Terus untuk jarak kelas, lebar kelas ditambah NST. NST-nya itu sama dengan 1. Jadi kita 11 ditambah 1. Nah, false. Ditambah 1. Oke. Sekarang kita cari tabel frekuensi untuk yang jantan. Lalu kita tabel frekuensi yang jantan, SKB-nya kita ambil dari nilai minimum ini. Terus untuk SKA-nya sama dengan SKB ditambah lebar kelas.
Kita lanjut ke SKB yang bawah, di mana ini sama dengan SKB ditambah jarak kelas terus string. Dapat. Terus yang ini juga sama dengan SKA ditambah jarak kelas terus kita string. Udah. Terus kita turunkan sampai 8 kelas. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sama seperti yang ini. Nah, untuk yang bagian SK kita tinggal sama dengan SKB dan strip SKA, enter. Oke. Terus untuk yang TKG kita blok dulu semuanya, baru sama dengan frekuensi. Nah, karena di sini kita cari TKG jantan yang pertama, kita blok untuk nilai panjang total yang TKG pertama. Setelah itu titik koma, tambahkan SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Kita lakuin hal yang sama sampai TKG yang keempat. Sama dengan frekuensi. TKG kedua, terus titik koma, SKA. Salah, frekuensi, baru titik koma, SK, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Frekuensi, TKG yang ketiga cuma 2 titik koma, SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Sama dengan frekuensi, terus tambahkan TKG yang jantan, baru titik koma, SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Lalu untuk yang ini kita tinggal sama dengan sum, enter. Terus tinggal di bawahin. Sini saya agak bingung soalnya kalau pakai rumus ini TKG 1 terus kita bagi jumlah, baru string baru kali 100. Nah, hasilnya ini kan. Tapi di sini tuh beda-beda terus. Seharusnya 3 sama jumlahnya 3. Baru dapat hasil. Ya udah, karena nggak terlalu ngerti, kita manual aja. Soalnya dari tadi salah data. Kita atur. Sebenarnya ini tergantung laptop atau apa, soalnya nilainya itu salah, jadi kita perbaiki aja. Ini agak pakai waktu yang lama sih.
Terus kita lanjut ke yang FI relatif keempat, sama dengan TKG keempat, kita bagi jumlah, terus kita string, baru kita kali ke 100, enter, tinggal kita bawahin. No. Nah di sini tuh mungkin datanya beda, jadi kita harus urutin lagi. Salah, maaf ya gengs, maaf ya kak abang, soalnya saya pakai laptop teman, jadi agak ribet. Lalu hapus saja, ulang. Sama dengan 4, kita bagi jumlah, terus kita string, baru kita kali 100, enter. Nah kita lihat di sini yang beda di jumlahnya, ya udah kita turunin manual aja ya, soalnya kalau beda penempatan jumlahnya hasilnya itu bakal beda. Soalnya kan di sini seharusnya 1 4, tapi kalau itu jadi 1 2, tuh kan beda juga soalnya. Gila. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngerti jawabannya, atau kakak abang ada tahu jawabannya, please komen di bawah. Maaf bang menyusahkan. Jadi manual gini lah ya, kita harus ngurutin 0 bagi 0. Nah setelah ini kita bikin grafiknya. Setelah bikin grafiknya kita di insert, terus pilih yang ini nih, yang stacked column ya, bawahin dikit biar nggak ketutupan. Nah setelah itu klik kanan, kita select data. Nah select data ini kita add data, di sini kita tambah jadikan TKG1. TKG1 kita masukin nilai FI relatif 1. FI relatif 1 kita blok. Oke. Terus kita tambah TKG 2 di FI relatif 2. Oke. Nah kita tambah lagi TKG 3 di FI relatif 3. Oke. Terus kita tambahin TKG 4. Oke, jadi tapi belum kelar karena di sini masih belum selesai format. Nah kita klik tambah plus ini, kita tambahin legend axis title. Nah di axis title yang bagian sini kita ubah jadi fecunditas. Di sini maaf, fecunditas. Di sini kita jadikan selang kelas. Terus harusnya selang kelas di sini tuh ini yang SK, bukannya nilai. Soalnya kalau kita select data di sini masih 1. Kita edit coba ya. Kita masukin access labelnya di SK. Coba apakah berhasil. Oke. Nah ternyata berhasil. Nah setelah itu kita ubah di sini kan udah nih, kita ubah di bagian sininya. Aku nggak tahu ini bagian apa. Ini format lah, kita ubah fieldnya jadi no fill, terus ininya jadi no line. Nah udah, itu TKG yang betina, yang jantan. Nah untuk yang betina aku nggak videoin, nanti aku tunjukin aja hasil akhirnya kayak gimana. Sekarang aku mau lihat apakah FI relatif tadi yang bermasalah di jantan bermasalah juga di betina. Berarti ini antara aku yang, tapi kalau salah rumus enggak, soalnya udah ngeliat tadi bukan salah rumus, tapi yang salah itu penempatan TKG 1 itu harusnya sama jumlah yang ada di kolom pertama, TKG 2 itu seharusnya sama ada di kolom kedua, tapi tadi itu FI TKG kedua itu malah berpasangan sama jumlah di yang pertama, makanya nilai dari FI relatif itu beda. Kita bakal coba apakah di sini juga salah atau beda atau benar. Nah kita masukin jumlah TKG pertama dibagi yang ini, terus kita string, baru kita kali. Nah enter. Nah mungkin kalau kita tanya mungkin itu kurang apa namanya, buka tutup kurung mungkin. Ya udah coba di sini ya, kita enter, sama aja gitu. Kita bakal lihat apakah dia sama atau enggak, dan tara salah. Jadi kita harus atur nih manual lagi. Kenapa ya? Mungkin ada yang tahu jawabannya, komen dong ke bawah ya. Beginilah
perjuangan gengs ya. Semoga kalian gak bosan nontonnya. Oke, jadi biar nggak terlalu banyak waktu yang tersita, kita akhiri aja. Nanti palingan aku tunjukkan hasil akhir di grafik betinanya. Oke? Nah, udah kelar manualnya. Coba aku mau buat grafik. Apakah permasalahan yang selang kelas tadi masih sama? Ini antara masalah laptop atau apa ya? Udahlah, buat aja. Nah, grafik ini kita buat di tadi yang sama. Kita select data. Nah, kita add di sini jadikan tkg 1. tkg 1 kita masukin yang fi relatif 1. Ini udah bener ya, gagar tadi yang manual. Terus add, masih sama sih, masih 12. Ya udah, kita kelarin aja dulu. tkg 2. Oke, add tkg 3. Terus maaf, belum aku edit, kita remove aja. Yang ini tkg 3. Oke, kita lihat ya selang kelasnya apakah masih, ya masih gengs, tapi nanti aja kita ubah dulu. Tambahkan exist titles legend. Di sini kita ubah fecunditas. Terus kita ubah di sini jadi selang kelas. Udah. Nah, karena tadi ada yang salah, kita ubah dulu di sini, edit, kita ubah jadi selang kelas. Di SK ini kita tinggal kayak gini. Oke, udah berubah. Kita lihat perubahan. Tada. Nah, di sini kan masih belum transparan nih. Kita ubah di sini nih, kita jadi novel. Terus yang bagiannya novel masih no line. Nah, udah kelar. Jadi ini yang tadi tkg betinanya, ini tkg jantan. Lanjut ke bagian fecunditas. Nah, di bagian fecunditas ini pertama kita bakal cari dulu IKG-nya. Tadi aku udah cari sih, soalnya ada kesalahan, udah kita cari ulang biar mengetahui gimana cara cari IKG. Maaf, kita hapus. Ctrl Shift, Ctrl kanan, delete. Oke. Nah, untuk mencari IKG sama dengan bobot donat ini kita bagi dengan bobot ikan. Nah, setelah itu kita kalikan 100. Dapat 0,1 sekian, terus kita kebahin. Dapat kan? Simple. Terus kita bakal cari IKG rataan dari yang jantan dulu. Caranya itu dengan cara average. Average ini karena kita cari tkg yang pertama, kita ambil nilai dari IKG yang pertama tapi di jantan. Nah, di sini kan? Terus selanjutnya sama yang kayak tadi, average pada IKG yang kedua. Nah, terus average pada IKG yang ketiga. Nah, udah. Terus average pada IKG yang keempat. No. Pada IKG keempat tutup kurung. Oke. Buat mencari standar deviasi kita bakal menggunakan STDF. Karena sama kayak tadi, kita bakal cari STDF pada IKG yang pertama, enter. Terus STDF pada IKG yang kedua,
terus STDF pada IKG yang ketiga. Nah, baru STDF pada IKG yang keempat. Tapi ini jantan ya. Nemu. Sama dengan STDF jantan keempat. Kenapa? Nah, ternyata kalau nilai 0 di laptop, di Excel laptop aku itu bakal terjadi error gitu. Misal kayak tadi, sama dengan STDF IKG yang keempat. Bakal kayak gini, itu tuh menunjukkan bahwasannya nilainya 0. Setahu aku, soalnya dari tadi aku lihat, aku ngerjain itu setiap angka 0 yang aku pakai rumus di ini bakal kayak gini. Mungkin teman-teman bisa punya cara, atau abang kakak juga punya cara kenapa itu bisa beda, mohon bantu aku ya. Untuk ini nilainya 0. Terus kita sama kayak tadi, IKG yang betina sama dengan average yang betina sampai sini. Oke, tutup kurung. Terus average betina sampai sini. Terus average betina ketiga, IKG ketiga. Terus average oke. Ya, sekarang standar deviasi dari si betina IKG pertama. Enter. Standar deviasi dari IKG betina IKG yang kedua. Nah, udah. Terus IKG standar deviasi dari IKG yang ketiga. Baru standar deviasi dari yang keempat. Ini sampai bawah. Oke. Nemu. Berarti di sini kita tinggal buat grafiknya. Oke, kita mulai ke pembuatan grafik. Di pembuatan grafik kita insert, kita pilih line, terus pilih line with marker. Nah, ini enggak tadi mungkin hasil dari coba-coba ya. Nah, di sini kita kosongin dulu, delete aja. Terus di legend entries-nya ini kita add zero value-nya, kita tambahin di IKG rataan yang jantan, tapi soalnya kita buat grafik yang jantan. Udah. Oke. Terus yang di bagian edit atau horizontalnya kita masukin TKG-nya. Oke. Nah, udah kelar. Di sini kan mau rapi ya. Kita rapiin dulu. Ini no fill. Terus no fill. Terus ini no line. Nah, udah kan? Sekarang kita tambahkan di bagian error bars. Nah, di bagian error bars ini kita more option. Nah, di sini kan udah ada ya. Ini nggak tahu data yang mana tadi, tapi kita bisa ubah di bagian bawah nih. Di bagian solid line, terus otomatis. Maaf. Kayak kita lanjut, ternyata bukan di bagian bawah yang di error bar option, tapi ternyata di ini yang di error bar option yang batang-batangan ini nih. Nah, di bagian bawahnya itu kita klik custom specific value, yang positifnya ini kita ubah jadi STDF nya, sama yang negatif juga sama, ubah jadi STDF nya. Oke. Nah,
udah dapat hasilnya, tapi di sini kayaknya ininya belum, udah no fill, ininya belum no line. Nah udah, sekarang kita buat untuk yang betina, grafik betina. Di insert, terus line kita pindahin ke sini biar lebih luas, kecilin. Nah di sini kita select data, di sini tambah add-nya itu untuk IKG rataan, baru untuk edit itu jadiin dia di TKG. Oke. Nah udah kan, di sini nanti bagian akhir aja kita edit. Aku langsung mau coba buat nambahin error barsnya. Kita coba keluar dari contoh more option. Nah langsung aja ke sini di custom specify value, kita masukin yang positif ininya stdf nya, terus untuk yang negatifnya juga ini stdf nya. Oke. Nah udah, di sini kita bakal rapiin lagi. Di sini no line, no fill, udah semua. Kita lihat hasil. Nah di sini kan masih, di sini kita ubah jadi no line. Nah udah. Yap, apa nih, ini kenapa ya? No line. Nah ini hasil dari grafik, tinggal kita interpretasi. Oke. Nah interpretasinya adalah interpretasi bahwasannya apabila TKG itu besar, maka nilai IKG juga besar pada ikan. Kecilin suara geng, sudah malam, takut dimarahin. Oke. Kita ubah di sini. Ini fekunditas. Nah baru di ini yang fekunditas. Nah untuk kita cari keyboardnya itu rumusnya sama dengan average total dari yang ABC ini nih. Yang ABC, tutup kurung enter, tinggal kita bawahin. Nah terus kita cari, lalu kita cari X barnya. X barnya itu sama dengan average total dari yang ini, jumlah telur contoh. Tinggal kita turun lagi, terus kita cari fekunditas. Rumusnya apa? Sama dengan, untuk cari fekunditasnya sama dengan dalam kurung bobot konatnya, untuk volume pengencernya kita kali 10 baru kali X bar, terus kita bagi dengan keyboardnya. Udah dapat, turun ke bawah. Sekarang kita buat grafiknya. Sekarang kita buat grafik hubungan fekunditas sama panjang. Kita pakai scatter. Nah, scatter. Di sini kita select data. Add. Untuk yang X ini kita masukin nilai panjang totalnya.
Mana emang? Sekarang kita buat grafik hubungan fekunditas sama panjang total. Nah, ke bawahan. Klik kanan, tinggal select data, add di yang X ini, tambahkan X ini panjang total. Udah. Kalau untuk si yang ininya nilai dari fekunditas. Oke. Nah, di sini kita rapiin lagi exit title, kita tambahkan legend. Nah, exit title ini kita ubah dia jadi fekunditas terus yang ini exit title nya kita ubah jadi panjang. Nah, sekarang kita rapiin novel, ini novel no line. Udah biar lebih rapi. Nah, ini kan belum ya. Sekarang kita tambahkan nggak muncul. Kita coba. Size bukan, property bukan, konteks. Jadi dulu. Jadi kita belum nambahin di sininya itu untuk trendy lainnya. Di sini nih kita kamar option. Nah, di sini baru kita tambahin display ininya. Nah, untuk ininya nih kita pindahkan ke sini, tapi ini apa ya, apa solid. Oke, terus kita di sini ubah jadi F, terus ini N. Keseluruhan data kita ada berapa ya? Coba kita hitung dulu. Keseluruhan data kita itu ada N sama dengan count nomor. Oke. Keseluruhan data kita ada 47. Ini ada 47. Terus di sini kita ubah hubungan apa saja.
legendnya hapus, hilangin aja. Nah udah ya, sekarang kita buat grafik hubungan fekunditas sama bobot. Kita lanjut ke grafik hubungan fekunditas sama bobot, kayak pembuatan yang hubungan fekunditas sama panjang pakai scatter. Terus pindahin di sini biar agak kelihatan sama rapi dikit. Nah di sini kita klik data, select data. Untuk x-nya ini, kalau di hubungan panjang bobot kan x-nya kita gunain panjang. Sekarang di hubungan bobot kita gunain bobot dari si ikan. Dan baru deh untuk y-nya kita gunain fekunditas. Nah oke. Nah setelah ini kita edit, kita masukkan access title-nya fekunditas yang ini bobot. Nah kita jadiin no line, no fill, no line, terus no fill. Udah kan. Nah sekarang kita diklik yang ini trend line nya. Nah more option kayak tadi. Terus ke area yang batang itu kita klik display equation sama display R squared. Nah di sini kita pindahin di sini sama kayak tadi, ininya ubah jadi F, terus tambahin n nya tadi 47. Nah udah, sekarang kita tinggal interpretasi. Nah untuk interpretasinya kita tulis di bawah. Yang interpretasi ini dulu, interpretasi hubungan fekunditas sama panjang. Jadi semakin panjang ikan, maka nilai fekunditasnya semakin besar. Sama semakin besar bobot tubuh ikan, maka nilai fekunditasnya semakin besar. Udah, kita lanjut ke diameter. Volume diameter telur yang pertama tadi, terus kita kalikan dengan volume pengencar. Volume pengencarnya 10, terus kita bagi 1000. Enter. Dapat nilainya, terus tinggal dibawahin. Tuh kalau nggak mau. Oke, manual aja ya, karena nggak mau dari tadi. Ada berapa ribu nih? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak mau dari tadi, padahal udah usaha. Oke, lanjut ke yang kedua. Volume ini dikali volume pengencarnya 10, terus kita bagi 1000. Nah udah dapat, tinggal semoga bisa. Nah ini bisa nih. Lanjut ke, coba apakah dia sampai bawah. Bukan main, sampai bawah ternyata. Kita kali volume pengencar, terus dibagi 1000. Enter. 5,7. Nah udah, terus kayak tadi kita bakal cari N, bakal cari max, bakal cari min, bakal cari lagi W, terus JK, LK,
sama jarak kelasnya. Jarak kelas. Untuk n kita bakal count dari keseluruhan data ini. Enter. Untuk max sama kayak tadi, max yang awal-awal atau sama kayak si n nya, kita enter. Min juga sama, min bakal kita cari di sini, enter. Nah untuk w itu kan dia max dikurang min, dapat kan. Terus untuk jk ini kita dapat dari sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dikali n itu ada berapa tuh, 1000, 13.000, yang penting segitulah. Nah udah jadi 14 aja. Terus baru LK ini dapat dari sama dengan W bagi JK. Nah terus jarak kelas. Nah ini kan seharusnya peraturannya 4 angka di belakang koma ya, kita ubah jadi 4 angka di belakang koma. Oke, tunggu ya. Oh ya maaf ya gengs, jadi ini kan dia 14,7, 444 ya. Kalau di atas 7 kan kita buatin ke atas, ini jadinya 15 bukan 14. Terus kita ubah ini W dibagi JK 0,6547, ya udah jadinya 0,6. Terus jarak kelas itu sama dengan LK plus NST, NST nya 0,1, maaf 1, mana nih, sama dengan 0,1, 0,7 ya jadinya. Terus kita sekarang buat tabel frekuensinya. SKB ini kita dapat dari nilai minimum dulu. Terus untuk SK ini sama dengan SKB ditambah sama ini lebar kelas. Nah setelah itu SKB yang di bawahnya sama dengan SKB ditambah ini, terus kita string. Nah sama seperti ini, SKA ditambah jarak kelas baru kita string. Udah, karena jarak kelas kita ada, karena jumlah kelas kita ada 15, kita langsung putar nih. Maaf kelebihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hapus. Terus ini. Untuk SK nya sama kayak tadi yang awal, SKB dan SK. Terus tinggal lain. Ini ada yang kurang tahu, ntar aku ambil dulu data. Lanjut ke FI. Sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensinya kita blok, terus frekuensi. Nah setelah itu ambil semua data yang ada di ini. Udah, baru titik koma. Setelah itu SK. Terus Ctrl Shift. Nah, udah. Setelah itu kita buat grafik. Grafiknya kita buat di insert, terus kita pilih kolom ke sini. Nah kita perkecil aja, baru select data. Untuk add di sini kita masukkan sekunditasnya ini. Nah oke. Untuk di bagian edit kita tambahkan SK nya. Nah ini oke, kita lihat ya. Nah setelah itu kita tambah access title-nya. Nanti aja kita editnya. Terus kita edit dulu nih jadi inline biar rapian. Aku biasanya mau rapi dulu. Terus apalagi nggak ada ya. Nah setelah itu kita ke trend line. Nah trend line itu mau option aja ke bagian sini, terus
tambahin yang moving average. Wait, what is this? Nah, linearnya nggak mau. Nah, udah. Baru di sini kita ubah. Nah, di sini di exit titling ini kita ubah jadi frekuensi. Frekuensi baru yang ini selang kelas. Nah, udah kita interpretasikan dulu. Interpretasi berdasarkan grafik terdapat satu puncak, berarti ikan memiliki pemijahan total spawner. Oke, cukup sekian. Saya Fitri Syaputra, NIM C2418880 dari kelompok 3 mengakhiri sesi untuk penyampaian materi reproduksi. Semoga dapat dimengerti dan apabila ada kesalahan tolong diperbaiki di komentar, dan makasih Kak, Bang, dan teman-teman semuanya. File